Pak Chandra, saya ke Pak Heru lebih dulu. Pak Heru, Ya. ini kita semua beberapa hari yang lalu membaca, sudah kalau kami membacanya dari artikel The Guardian, waktu itu ada artikel judulnya COVID Delta variant is in the air you breathe, ada di dalam udara yang Anda hirup. What you need to know about Sydney outbreak strain. Apa yang perlu Anda tahu soal strain yang menyebabkan adanya outbreak di Sydney. Jadi boleh tidak dengan bahasa yang sangat sederhana, bahasa yang dipahami oleh masyarakat, sebenarnya bagaimana awal mula kemunculan varian Delta di Sydney? Terima kasih Mbak Sofi. Jadi awalnya adalah ketika kasus ini merebak, waktu ada seorang pria umur 60-an tahun ketika melakukan swab pada tanggal 15 Juni dengan hasil positif. 15 Juni? Meskipun demikian, 15 Juni 2021 kemarin, ya hasilnya positif. Meskipun demikian, otoritas tempat menyebutkan bahwa pria tersebut juga belum pernah divaksin dan diduga sudah kena positif sejak tanggal 11 Juni. Hingga saat ini, otoritas di Sydney masih belum mengetahui sumber penularan tersebut karena sedang diinvestigasi. Namun demikian, hipotesis sementara pria tersebut adalah tertular dari awak pesawat yang berasal dari luar Australia yang tiba pada tanggal atau sebelum tanggal 11 Juni. Oke. Pria tersebut adalah pengemudi limousin yang mengantar awak penerbangan internasional dari dan ke Bandara Sydney, Mbak Sofi. Jadi sebelum tertular, ada kemungkinan yang bersangkutan sempat berinteraksi walaupun tidak secara fisik dengan awak pesawat tersebut. Nah, virus yang ditemukan pada kasus pria ini diduga adalah varian Delta yang mungkin menjadi varian Delta pertama di Australia. Silakan, dilanjutkan Pak. Proses penularannya terjadi secara masif karena pria tersebut sempat mengunjungi beberapa tempat, termasuk diantaranya adalah pusat perbelanjaan yang terkenal di sini, Bondi Junction, di mana pada monitoring CCTV di Bondi Junction tidak ada sentuhan fisik antara pria tersebut dengan pengunjung lain di mall tersebut. Namun demikian, secara tidak langsung dan dikonfirmasi dari ahli kesehatan New South Wales bahwa itu menjadi awal dari klaster pemicu, dari klaster-klaster yang kemudian berkembang sampai dengan hari ini ada 112 kasus. Oke. Ini tentu saja jadi perhatian luar biasa di Australia, khususnya Sydney, karena konteksnya adalah sebelum adanya outbreak yang varian Delta ini, Australia secara keseluruhan, secara umum itu berhasil menekan penularan COVID-19 sampai ada beberapa waktu sampai dengan 0 kasus sama sekali selama beberapa bulan begitu ya. Sehingga ketika ada satu orang saja terkena bisa cepat langsung dicek varian apa yang kemudian menyebabkan sakit dan bagaimana orang-orang lain di sekitarnya yang kemudian sakit pernah bertemu dengan si orang ini. Tercapailah kesimpulan bahwa saat berpapasan, tidak harus berinteraksi secara dekat, saat berpapasan selama beberapa detik, ada kemungkinan penularan di situ. Begitu ya, Pak Heru ya? Betul sama saat betul ini, sekali. Dan kebetulan di Sydney pada saat itu tidak diberlakukan memakai masker karena memang dalam beberapa waktu 0 kasus. Hampir tidak ada kasus, 0 kasus. Hanya terjadi di karantina di hotel. Oke, jadi posisinya 0 kasus, sudah tidak ada kewajiban menggunakan masker di Sydney, orang kemudian berpapasan dan pasti yang karena sudah 0 kasus dan tidak ada kewajiban, dua-duanya tidak mengenakan masker gitu ya, Pak Heru ya? Betul. Oke, saat ini kondisinya seperti apa di Sydney, Pak Heru? Apakah lockdown masih terus berlangsung ya? Jadi lockdown pertama itu hanya untuk lokal area kecil di konsil di Sydney, Woollahra, Randwick saja, hanya sekedar kecil saja. Namun demikian karena merebak kasus hariannya yang demikian cepat, maka Premier Berejiklian Klian menerapkan untuk lockdown di Greater Sydney atau Sydney Raya yang mempunyai sekitar 30 county gitu.
kemudian sampai dengan Wollongong, Blue Mountain, dan Pearl Harbor. Ini total sekitar 34 county seperti itu, atau local government area. Ya. Saya beralih ke Pak Chandra. Pak Chandra, Anda sudah mendengar, pasti sudah juga membaca penelitiannya, sudah membaca artikel-artikelnya, dan tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Heru. Apa yang bisa Anda sampaikan soal varian Delta ini yang ada kemungkinan besar bisa menular dalam waktu 5 hingga 10 detik saja, bahkan orangnya tidak sampai harus berbincang bersama, tidak harus berinteraksi? Ya, sebelum situ kan kita tahu bahwa WHO menyebut ada varian of concern ada 4, alpha, beta, gamma, delta. Selain itu ada varian of interest di mana salah satu di antara namanya kappa. Delta ini, ya kappa. Delta ini adalah B1617.2, sementara yang kappa B1617.1. Kalau kita baca yang terjadi di Australia, sebenarnya mereka menyebutkan ada yang delta yang utama memang, tapi juga ada yang kappa. Dua-duanya ini bermula dari India, 1617 dua-duanya. Itu poin pertama yang kita sampaikan. Yang kedua, tapi memang yang banyak informasi tentu tentang VOC. VOI belum banyak informasi. Nah, VOC itu kan ada 4, alpha, beta, gamma, dan delta. Masing-masing punya spesifikasi sendiri-sendiri, tapi spesifikasi si delta ini dibandingkan dengan yang lain, apalagi dibandingkan dengan varian sebelumnya, memang jauh lebih mudah menular. Jadi ada pendapat 40%, 50%, 60%, tapi ini memang informasi baru yang kita dapat dari Australia yang sampai segitunya begitu berpapasan. Hanya saja mesti diingat bahwa sebelum ada varian alpha, beta, gamma, delta, waktu masih awal-awal 2020, sudah pernah juga ada terjadi hal kurang lebih seperti ini, di mana ada outbreak di satu gereja, di mana di satu tempat di mana ada kor bernyanyi bersama-sama, maaf bukan di gereja mungkin, kor bernyanyi bersama-sama, di mana ada satu orang yang kemudian menulari ke sekitarnya. Waktu itulah kemudian keluar ceritanya, jangan-jangan ada airborne. Kenapa yang nyanyi kok bisa menular sekitarnya? Jadi kemungkinan itu memang mungkin saja ada, tapi apakah memang 5-10 detik seperti yang penemuan di Australia? Kita tunggu nanti hasil penelitian jurnalnya, karena tentu akan ada informasi yang lebih detail tentang hal itu. Tetapi sekali lagi dari yang lain memang si varian Delta ini memang lebih mudah menular. Kita tahu dampak varian baru terhadap COVID itu ada 5 selalu yang disebut penularan, berat ringannya penyakit, kemungkinan infeksi ulang, dampak terhadap alat diagnosis dan dampak terhadap vaksin. Untuk varian Delta yang sudah lebih jelas adalah nomor 1 adalah dampak terhadap penularan. Tadi kan Mbak Sofi mengkonfirmasi pada acara sebelum ini, saya lihat penularan. Sementara berat ringannya penyakit memang ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Dampak terhadap infeksi ulangan iya, jadi lebih banyak mungkin terjadi infeksi ulangan. Dampak terhadap diagnosis itu tidak, karena diagnosis yang ada sekarang PCR dan rapid test antigen masih bisa digunakan. Sementara dampak vaksin ada penurunan. Penelitian yang terbesar sejauh ini masih yang di Inggris, yang menunjukkan bahwa vaksin AstraZeneca efikasinya turun pada Delta, hanya saja masih di atas batas 50%. Jadi masih bisa digunakan, masih efikasi, tapi memang angkanya turun dibandingkan efikasi terhadap varian-varian yang lain. Pak Chandra, bantu saya untuk memahami dengan bahasa yang sangat sederhana, kalau kemudian disampaikan itu adalah fleeting encounter. Jadi pertemuannya hanya singkat, tidak sampai dengan berinteraksi, kemudian bisa tertular, itu penjelasannya seperti apa? Apakah satu orang hanya dengan bernapas, kemudian virusnya mengambang di udara, lalu dihirup oleh orang lain, atau seperti apa, Pak? Itu yang saya ceritakan tadi, cerita waktu ada orang bernyanyi itu. Orang yang di gereja ya? Bersama-sama, ya. Orang bernyanyi bersama-sama, ada yang menyanyi. Jadi kemungkinan cerita penularan airborne itu sudah pernah banyak dibahas. Jadi salah satu di antara yang bernyanyi, dia keluar, virusnya kemudian tersebar ke sekitarnya. Tapi kemudian ada juga beberapa teori yang membantahnya. Akhirnya yang disepakati adalah airborne terjadi kalau ruangannya tertutup. Makanya kita diharapkan jangan ada di ruangan tertutup. Kalau ada di ruangan tertutup, jendelanya dibuka, diberi ventilasi yang lebih baik. Tapi tentu saja ilmu terus berkembang ya. Kita akan tunggu hasil penelitian yang di Australia ini secara lebih komplit yang ada nanti dengan analisa-analisanya, selain analisa lewat katakanlah peredaran yang ada di CCTV dan sebagainya. Bukan CCTV lah, komputer itu. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Chandra memang kita sudah dengar sejak lama bahwa ada kemungkinan airborne dan berada di ruangan tertutup tanpa ventilasi yang baik atau filter level HEPA itu membahayakan karena bisa saja terjadi transmisi dari orang ke orang tanpa kemudian orang itu harus berinteraksi secara dekat. Nah, tapi jangankan di Indonesia, di Australia saja ada keengganan untuk mengakui bahwa virus ini airborne sejak
beberapa waktu yang lalu ketika sudah ada bukti-bukti sebelumnya. Apa sebenarnya yang terjadi di Australia? Bagaimana kemudian Indonesia juga bisa bergerak cepat untuk mengantisipasi? Ini akan saya tanyakan kepada dua narasumber saya sesaat lagi. Tetap bersama kami, saudara.